Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Reza Satria Raditya, guru Matematika SMA Negeri 1 Prokerto. Pada pertemuan kali ini akan dibahas materi pertidaksamaan dua variabel dan lukisannya ya. Ini materi matematika wajib kelas 10, PowerPoint disusun oleh Ibu Tita, video disusun oleh saya sendiri. Oke, pada ini pertidaksamaan linear dua variabel atau PTLDV ya, ada bentuk umum dari pertidaksamaan linear dua variabelnya. Jadi kalau dia linear, persamaan linear umum itu dia adalah Y sama dengan ada yang bilang AX plus B, ada juga yang nulis AX plus BY plus C ya. Ada beberapa model penulisan. Untuk di sini kita pakai menggunakan yang AX plus BY sama dengan C. Karena pertidaksamaan maka gunakanlah lambang-lambang pertidaksamaan, yaitu kurang dari atau sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan. Grafik penyelesaian dari pertidaksamaan linear dua variabel berupa arsiran. Ya, kalau pertidaksamaan hasilnya arsiran, kalau persamaan biasanya ada titik potongnya seperti itu ya, yang dibatasi oleh garis pembatas AX plus BY plus C dengan berbentuk garis lurus. Namanya linear pasti garisnya lurus. Terus lukisan daerah pertidaksamaan mengikuti aturan pertidaksamaan yang memuat lambang lebih dari atau kurang dari dibatasi garis putus-putus. Pertidaksamaan yang memuat lambang kurang dari sama dengan atau lebih dari sama dengan dibatasi dengan garis penuh ya. Ini perhatikan, ini enggak ada sama dengannya, ini ada garisnya putus-putus dan garis penuh. Diperhatikan perbedaannya. Langkah melukis daerah hasil penyelesaian pertidaksamaan dua variabel. Lihat koefisien Y pada PTLDV. Jika Y-nya lebih dari 0 atau positif, maka tanda positif. Jika A kurang dari 0, maka tanda negatif. Jika lebih dari 0, maka tanda positif. Jika kurang dari 0, maka tanda negatif. Koefisien dari Y. Kemudian lakukan perkalian tanda antara koefisien dan tanda ketidaksamaan. Jika positif kali positif hasilnya positif, diarsir dari di atas garis pembatas. Negatif kali negatif hasilnya positif, diarsir di atas garis pembatas. Positif kali negatif sama dengan negatif, diarsir di bawah garis pembatas. Lalu negatif kali positif hasilnya negatif, diarsir di bawah garis pembatas. Contoh, lukislah daerah penyelesaian berikut. Y kurang dari X plus 1. Nah, pertama, bagaimana cara menentukan grafiknya? Yaitu buat tabel dulu aja ya. Ini buat tabel, nilai X-nya adalah bebas. Bebas mau ambil X berapapun ya, di sini ini X. Mau diambil X mau dari min 2, min 1, 0, 1, 2 ataupun angka lain, nggak masalah. Lalu substitusi X-nya kepada X plus 1, Y sama dengan X plus 1. Ini jadikan sama dengan dulu ya. Nah, ini dijadikan sama dengan dulu. Ketemu min 1, 0, 1, 2, 3, maka min 2 pasangannya min 1, min 1 pasangannya 0, dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah produser menulis daerah himpunan penyelesaian. Koefisien Y positif, tanda kurang dari negatif. Kemudian hasil kalinya positif kali negatif adalah negatif, maka arsiran ada di bawah garis. Kita lihat ini grafiknya. Bagaimana memunculkan grafik ini? Logikanya gini, ambil sembarang dua titik ya. Misalkan saya ambil titiknya dari min 1,0 dan 0,1. Min 1,0 terletak di sebelah sini. Terus 0,1 ada di sini. Hubungkan dua koordinat yang tadi kita pilih.
Ini ya, dua koordinat tadi kita pilih ini. Kita kasih tanda silang ini. Kita hubungkan, maka ketemu garis putus-putus yang ini. Kenapa putus-putus? Karena di soal tidak ada tanda sama dengannya. Arsirannya ke bawah. Metode lain, ya ini arsirannya. Ambil titik uji di atas garis atau di bawah garis, bebas ya. Nah, saya misalkan ambil titik uji. Ambil titik ujinya 0,0. Masukkan ke soal Y kurang dari X plus 1. Berarti Y-nya 0, X-nya 0 tambah 1. Ada pernyataan 0 kurang dari 1. Maka ini adalah kalimat benar. Oke, benar. Maka karena titik ujinya 0,0 tadi di sini, sepanjang garis putus-putus ini mengarsir ke arah titik yang titik ujinya ke sini. Maka dia penyelesaiannya adalah tak terhingga ya, sepanjang garis ini. Sepanjang garis merah ini atau garis biru. Nah, dia berupa daerahnya sangat luas karena hanya satu garis. Nanti kalau pada soal ada 2 garis, 3 garis, 4 garis, itu daerahnya akan semakin sempit. Berikutnya, contoh kedua. Y kurang dari sama dengan 2x min 3. Membuat tabel dulu. Ambil angka sembarang ya. Tidak harus min 2, min 1, 0, 1, 2. Oke, seperti itu sih ketemu koordinat. Nah, kemudian di sini grafiknya adalah garis tebal ya. Ini garisnya dia tebal, tidak putus-putus karena di soal Y kurang dari sama dengan. Dengan cara lain, misalkan saya ambil titik 0,3 sama yang paling enak dilihat adalah 2,1. 0,3 terus 2,1 di sini. Ini tarik garisnya, hubungkan, ketemu adalah garis biru. Lalu untuk arsiran saya biasa menggunakan metode uji. Ambil titik uji, paling enak adalah menguji dengan titik 0,0. Oke, di sini 0,0 masukkan ke Y kurang dari sama dengan 2x min 3. Y-nya 0, berarti 2 kali 0 ketemu 0 kurangin 3. 0 kurang dari sama dengan min 3. Ini adalah pernyataan salah. Kalau pernyataan ini salah, maka jangan diarsir ke arah titik uji ini. Hasilnya adalah kelawanan. Kalau benar, berarti dari garis ini ya, kita tarik ke sini, ke arah titik 0,0, tapi karena dia salah, maka kita lawannya ke arah ini. Jadi pada arsiran yang warna biru full ini. Nah, jadi dia DAP-nya di sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaian. Oh ya, ini juga nih tadi belum. Ya. Nah ini. Ini daerah himpunan penyelesaian. Berikutnya, lukis daerah penyelesaian berikut. 2x plus y lebih dari 1. Ya, ini kita ubah dulu bentuknya menjadi bentuk umum. Y lebih dari min 2x plus 1. Pindah ruas saja. Tabelnya, ya kita pakai biasa ini angka andalan. Min 2, min 1, 0, 1, 2. Ketemu koordinat. Kemudian di sini kita coba daerah ini ya. Paling enak diambil koordinat ini coba. Ini sama 0,1 dan 1, min 1. 0,1 di sini. Terus 1, min 1 ada di sebelah sini. Kita hubungkan 2 garis merah ini, 2 titik merah. Ketemu garis putus biru. Ya karena pada prinsipnya untuk menyusun suatu garis itu dibutuhkan dari 2 titik yang dihubungkan. Arsiran, oke kita uji. Nih ambil berapa ya? Saya ambil misalkan titik ujinya ganti deh buat variasi 2,1. Masukkan ke ini yang sudah disederhanakan. Berarti Y-nya 1, X-nya 2, min 2 kali 2, min 4. 1 lebih dari min 3. Ini adalah kalimat
Benar, titik uji tadi 2,1 di sini. Karena pernyataan ini benar, maka arsiran di sini ya. Arsirlah ke arah yang titik uji di sini. Maka DHP di sebelah sini. Ya, yang warna biru atau arsiran warna merah ini pol ya, dia tak terhingga batasnya. Dia adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Oke, kemudian tugas ya, ini tugas nomor 1. Lukislah daerah penyelesaian untuk Y lebih dari sama dengan 4X plus 5. Dan nomor 2, Y kurang dari sama dengan min X plus 7. Tugasnya tadi nomor 1 dan 2 ya. Nanti kerjakan di buku tugasmu dengan penggaris yang rapi. Boleh pakai pulpen warna-warni, gunakan skala yang baik, yang benar, terus hasil nanti difoto kirim ke Google Classroom. Dikumpulkan pada sesuai dengan jadwal matematika kalian. Pertidaksamaan kuadrat. Nah, sekarang kuadrat. Bentuk umum ya, Y kurang dari I kuadrat plus BX plus C. Y kurang dari sama dengan I kuadrat plus BX plus C, dan seterusnya. Kuadrat ya, kalau persamaan kuadrat ya bentuknya kan ini ya. Y sama dengan I kuadrat plus BX plus C. Oke, nanti bentuk I kuadrat plus BX plus C akan kita gunakan untuk menggambar suatu kurva ya. Dulu kelas 9 sudah pernah kalian menggambar kurva kuadrat, fungsi kuadrat. Ini prosedurnya. Menentukan titik potong terhadap sumbu X. Y-nya 0. Menentukan titik potong parabola dengan sumbu Y, maka X-nya 0. Menentukan puncak parabola. Dia min B dibagi 2A, D dibagi min 4A. Cara 2, 1. Mencari titik puncak parabola. 2. Mencari tabel titik bantu. Ya, untuk titik bantu kayaknya nanti belum terlalu mencerminkan. Tapi coba dulu aja. Sifat parabola. Nah, ini ada yang senyum, berarti A-nya positif. Ya, dia kan tadi bentuknya Y sama dengan I kuadrat plus BX plus C. Kalau A-nya positif, dia senyum, kayak emoticon senyum. Kalau A-nya negatif, dia kayak emoticon cemberut. Oke. Contoh, lukis daerah penyelesaian berikut. Y lebih dari sama dengan I kuadrat plus 1. Membuat ini dengan metode titik bantu ya. Masukkan angka, menentukan titik puncak. Oke, kita hitung. X puncak, Y puncak, masukkan, ketemu 0,1. Koefisien Y-nya positif, tandanya lebih dari sama dengan, maka tandanya adalah positif kali positif, yaitu positif. Maka yang diarsir adalah di atas garis atau di dalam parabola. Kalau bentuknya seperti ini ya, kayak gini. Ketemu ini parabolanya. Pertama ini adalah parabolanya. Kemudian di sini ada, kalau kita menggunakan uji ya, saya coba titik uji. Ambil, saya titik ujinya misalkan 0,2. Titik uji itu bebas ya, yang boleh di dekat, yang penting tidak pada kurvanya, boleh di luar atau di dalam kurva. Saya ambil 0,2. Ini yang karena dia senyum berarti 0,2 itu ada di dalam kurva. Masukkan ke soal. Y lebih dari I kuadrat plus 1. Berarti Y-nya itu adalah 2 lebih dari 0 plus 1. 2 lebih dari 1, ini benar. Ini pernyataan benar, maka dia sepanjang garis ini batas mengarsir ke arah 0,2. Maka penyelesaian di sini. Ini adalah daerah himpunan penyelesaiannya. Berupa kurva lengkung, karena kuadrat pasti kurvanya lengkung.
nomor 5. Bentuk Y min kurang dari min X kuadrat plus 2X plus 1. Dengan tabel, tentukan titik puncak dulu. Oke, cari Y puncak. X puncaknya adalah min B per 2A. X puncak, Y puncak itu dia sumbu simetri ya, atau koordinat titik balik. X puncak di sini bisa dibilang dia sebagai sumbu simetri. Ini X-nya doang, dia simetri. Ini simetri. Kalau titik puncak itu kadang dia bisa dibilang koordinat titik balik maksimum atau titik balik minimum. Jadi kita hitung, ketemu Y puncaknya adalah 2, sehingga koordinat titik puncaknya 1,2. Oke, dari koefisien ya, tadi ini X kuadratnya negatif, maka dia seperti orang cemberut. Kita gambar dari puncak. Nah, ini puncaknya 1,2. Lalu koordinat ini kita masukkan min 2, min 7 ini di sini, terus min 1,2, 0,1 ini puncaknya, lalu 1,2 puncak, ada lagi nggak, 2,1. Nah, ini garis ini kita hubungkan. Ini kalau mau dipenuhkan ya seperti ini. Nah, arsiran dia ada yang daerah warna hijau ini, dia adalah daerah himpunan penyelesaian. Dengan uji titik juga sama, tetap seperti ini. Ini nanti akan sampai sini juga ya, tergantung nanti besar kecilnya gambar. Berikutnya contoh ke-6. Lukis daerah Y lebih dari sama dengan X kuadrat plus 2X min 3. Oke, ini dengan metode analisis grafik ya, menentukan titik potong terhadap sumbu X, maka Y-nya 0. Y-nya dibikin 0, faktorkan X min 1 kali X plus 3, akarnya X sama dengan 1 atau X sama dengan min 3. Ketemu titik potong terhadap sumbu X adalah 1,0 dan min 3,0. Tentukan titik potong terhadap sumbu Y. Jika X-nya 0, maka X-nya 0 ya, maka pada saat X-nya ganti 0 semua, yaitu ketemu Y sama dengan min 3, sehingga koordinatnya 0, min 3, memotong sumbu Y di satu titik. Kemudian ini menentukan titik puncak. X puncak min B per 2A, Y puncak, masuk ke rumus yang diskriminan dibagi min 4A. Ini pengujian ya. Nah, sekarang kalau saya gambar langsung di sini ya. Sini X, ini Y. Titik puncaknya adalah 1, min 4. Min 1. Ini misal di sini, terus ini min 4. Nah, ini puncak di sini. Kemudian memotong sumbu X di 1,0 seperti ini, dan min 3,0 di sini. Terus memotong sumbu Y di 0, min 3. Nah, di sini. Ini kalau kita hubungkan titiknya tadi hasil pencarian ya. Ya, seperti ini. Gambarnya senyum karena X kuadratnya dia positif. Lalu di mana daerah penyelesaiannya? Ya, uji aja. Uji, ambil paling enak adalah titik 0,0, masukkan ke soal. Langsung X kuadrat plus 2 kali X min 3. Y. Ya, Y-nya kan 0. Ini 0. 0 lebih dari sama dengan min 3. Ini kalimat benar. Titik uji di sebelah sini, maka arsirannya dia di sini. Nah, ini dia adalah arsirannya di dalam kurva ini. Oke, begitu ya. Ini dengan metode lain, sama kan? Nah, sekarang tugas nomor 3, gambarlah kurva
Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 10X plus 24. Ya, saya ulangi lagi, gambarlah daerah penyelesaian dari nomor 3, Y kurang dari sama dengan X kuadrat plus 10X plus 24. Lalu nomor 4, Y lebih dari sama dengan X kuadrat min 25. Ya, itu ada sudah 4 tugas saya berikan. Next, X kuadrat plus Y kuadrat lebih dari 9. Bentuk apa ini? Ini adalah bentuk lingkaran. Kalau bentuk umumnya Y I kuadrat plus BX plus C, ini dia pasti parabola. Kalau bentuknya X kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat, ini lingkaran pusat 0,0, karena nanti bisa saja ada lingkaran pusatnya A, B. Nah, ini perhatikan dia jari-jarinya 3 ya, lingkaran dengan jari-jari 3. Ini udah gambar pusatnya 0, jari-jari 3. Nah, ini pusatnya 0, jari-jari 3 bikin lingkarannya. Arsiran, kalau pakai titik uji, paling enak uji dengan titik 0,0 ya. Saya masukkan ke sini 0,0 ya. Berapa ini? 0 plus 0 lebih dari 9. 0 lebih dari 9. Ini kalimat salah. Ini kalimat salah. Sehingga jangan diakses ke arah titik uji ini, maka di luar titik uji ini, dari garis ini keluar. Maka penyelesaian adalah DHP-nya di luar ini. Ini DHP, ada besar sekali nih. Nah, ini DHP juga. Arsirannya di luar dari lingkaran tersebut. Oke, tadi tugas keempat, sekarang tugas kelima. Itu lukislah daerah himpunan penyelesaian dari persamaan X kuadrat plus Y kuadrat kurang dari 100. Oke, itu ya, ada 5 tugas, dikerjakan pada buku tugas, digambar yang rapi dengan skala yang baik, kemudian dikumpulkan sesuai dengan jadwal matematika wajib di kelas kalian. Tugas kerjakan di buku, difoto dalam bentuk PDF, jadi satu file, lalu kirim ke GCR masing-masing. Oke, sekian dari saya dan dari Bu Tita. Terima kasih. Kalau ada ingin berdiskusi, manfaatkan grup WA kalian untuk diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.